Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku hari ini bun. Ini hari Kamis ya, Kamis pagi. Ini sekitaran subuh ya. Nah, aku bangun udah bersih-bersih, udah cuci muka, udah sikat gigi, terus langsung deh ke dapur gitu ya. Yang pertama ini aku mau masak nasi dulu. Nggak banyak ya, setiap masak nasi aku paling cuman 1 mangkok yang tadi yang hijau itu, kalau ditimbang sekitar setengah kiloan lah gitu ya, kurang lebih gitu. Kadang sisa sih gitu ya, nggak tentu kan, namanya makan, kadang nafsu kadang enggak gitu. Ya begitulah ya. Nah, untuk sarapan kali ini pagi-pagi cuman goreng ayam aja ya bun ya, nggak sayur. Di kulkas tuh cuman ada ayam, kol, jengkol masih ada, kentang rencananya sore mau dimasak tuh. Nah, ini mau masak nasi dulu, nanti habis masak nasi goreng ayam, terus lanjut deh beberes begitu ya. Alhamdulillah ya bun ya, masih ada yang buat dimasak pagi-pagi buat sarapan anak-anak gitu, karena aku tuh nggak tahu ya, ini kebiasaan aku dari kecil, kalau pagi-pagi tuh sarapan tuh nasi gitu, kayaknya tuh kayak nggak kenyang gitu kalau nasi. Mau bubur, mau ketoprak, mau sarapan apapun gitu ya, kalau pagi tuh rasanya nggak kenyang aja tetap gitu kalau belum makan nasi gitu. Makanya aku juga ngebiasain ke anak-anak aku buat sarapan tuh ya nasi, makanya pagi-pagi tuh sebisa mungkin ada yang buat sarapan anak-anak lah gitu, entah itu masak telur, atau kayak gini goreng ayam, atau sama tempe aja. Kalau sayur pagi-pagi kan ribet gitu ya, aku biasanya kalau sayur tuh buat siang atau sore gitu. Kalau pagi-pagi mah yang gampang seringnya telur gitu ya, cuman karena telur udah nggak ada gitu ya, udah habis banget telur di rumah aku, jadi ya udah goreng ayam aja gitu. Ini minyaknya baru kemarin tuh bekas pakai goreng, kemarin sorenya gitu ya, bekas pakai goreng tempe yang dibumbuin kuning gitu bun, kayak diungkep gitu, jadinya agak kuning gitu ya, ke minyaknya agak kotor, tapi karena baru sekali dipakai masih layak lah ya gitu, belum yang kotor-kotor banget gitu. Nah, lanjut ini aku bersihin rak obat ya teman-teman. Ini rak obatnya tadi tuh aku ngeliat kan numpuk gitu ya, terus aku lihat banyak yang udah kayaknya udah pada kadaluarsa obatnya gitu ya, karena kan kalau beli obat tuh nggak sampai habis ya biasanya. Jadi kalau aku tuh kalau anak udah sembuh ya udah gitu kan, ya mau obat dari dokter, mau obat dari apotek, kalau udah sembuh udah berhenti gitu. Jadi kadang masih ada sisanya, pas dilihat oh udah kadaluarsa gitu, ya udahlah dibuangin, dan cuman sisa resep obat aku ya, obat buat gatal karena aku ada gatal di tangan gitu ya, dan obatnya cangkangnya tuh nggak aku buang kalau yang obat aku gitu, karena kalau nanti gatel lagi tangannya bisa beli obat itu lagi gitu, buat contohnya aja gitu, karena ngerasa udah cocok gitu ya, jadi ya nggak aku buang gitu. Nah, ini kotor banget ini ya bun ya, di sela-selanya tuh, di sudut-sudutnya tuh ini tuh banyak kayak kotoran-kotoran yang udah berkerak gitu ya. Nah, lanjut ini aku bersihin wadah-wadah ini tuh tadinya bekas apa namanya, kayak teh, kopi gitu. Kalau pas nyediain kopi sama teh gitu ya, aku simpen di situ. Nah, tapi sekarang tuh aku nggak pernah sediain kopi atau teh gitu ya, jarang banget gitu. Kalau ada tamu juga sekarang tuh ngedadak aja ke warung, karena aku jarang ngeteh gitu. Cuman kemarin pas bulan puasa tuh itu ngeteh terus, kayaknya dalam seminggu itu liburnya cuman 2 hari gitu ya nggak ngetehnya, sisanya ya ngeteh terus gitu.
Aku doyan teh manis ya pun, tapi kalau hari-hari biasa aku enggak, cuman kalau puasa ya aku senang gitu ngeteh. Padahal dulu aku tuh jarang banget ngeteh semenjak tinggal sama mertua gitu ya di Purworejo gitu. Dulu mertua aku tuh kan tiap pagi ngeteh gitu, aku tuh diajarin kalau pagi-pagi tuh ngeteh dulu biar seger badannya, biar anget gitu, biar semangat gitu. Aku ngikutin aja apa kata mertua gitu ya, dan kebablasan gitu ya. Jadi sekarang seneng ngeteh, cuman enggak yang sering dulu gitu waktu tinggal sama mertua gitu. Karena kalau di daerah mertua aku tuh teh tuh kayak udah benda wajib gitu ya. Bahan wajib yang ada di rumah, teh, kopi, gula tuh harus ada gitu. Mertua aku tuh cirinya kalau mau belanja tuh kalau di rumah udah nggak ada teh, gula, kopi, udah waktunya belanja gitu. Jadi udah jadi kebiasaan gitu, karena keluarga mertua aku tuh emang mertua yang perempuan, ibu mertua aku tuh senangnya ngeteh, kalau ayah mertua aku senangnya ngopi gitu. Nah ini siangnya ya, udah enggak siang sih, masih pagi. Setelah anak aku berangkat sekolah, nah ini anak kedua aku masih tidur, anak pertama udah main di rumah tetangga, dibawa ya sama saudara aku karena rumahnya sebelahan. Nah ini mau nyapu tapi ngelihat ini ya, ini kemarin tuh nyetrika tapi aku belum selesai gitu karena anak aku keburu bangun, jadi ya udah ketunda. Sampai akunya ketiduran, niatnya habis nenenin anak aku mau dilanjutin tapi udah keburu ngantuk banget, akhirnya ya udahlah ditunda gitu. Ini mumpung anak aku udah diambil sama saudara aku, jadi ya udah langsung ya gitu beberes, gerak cepat gitu karena tadi ketunda gitu ya pas anak aku udah bangun. Itu biasalah ya bun ya, anak aku tuh udah, kalau aku ngelimpetin atau nyetrika kayak gini tuh senangnya ngedeketin, ngerecokin, jadi kerjaan tuh nggak selesai-selesai gitu. Mungkin ya dia kayak mau bantuin gitu ya, pengen tahu apa yang dikerjain ibunya gitu. Tapi kadang kitanya jadi ibu tuh jadi ribet gitu kalau anak ngedeketin gitu, jadi kerjaan tuh nggak selesai-selesai. Makanya pas anak aku udah dibawa sama saudara aku gitu ya, langsung deh aku gercep beberes. Nah itu ada kos kaki itu nggak tahu di sebelah lagi kemana gitu ya, kebiasaan anak aku nanti tuh ketemunya kalau lagi beberes di kamar, di bawah lemari gitu biasanya ketemu tuh, karena dia nyimpennya tuh nggak tahu di bun. Anak aku tuh kaos kaki tuh seringnya gitu ya, nanti pas nyuci tuh lengkap ya, nanti pas mau ngelimpetin kok nggak ada satu gitu, kadang dibawa sama yang kecil dimainin gitu, atau pas mau nyuci juga kadang-kadang kok kaos kakinya cuma sebelah, ternyata ketinggalan di kamar gitu ya. Begitulah ya namanya punya anak kecil gitu ya bun ya. Bahkan anak yang paling gede aja kadang-kadang lupa gitu ya, kaos kakinya belum dimasukin, pulang sekolah tuh, dari sekolah tuh kaos kakinya udah dilepas gitu. Dimasukin ke tas, sampai rumah tuh nggak langsung disimpan gitu. Kadang-kadang pas sekali nyuci gitu, mau nyuci ngeluarin kok ngelihat kaos kaki gitu ya di ember tuh nyampe ada 3 pasang gitu, 4 pasang. Karena anak aku tuh sering lupa nyimpen kaos kaki gitu, kadang di sepatunya, kadang dimasukin ke tas, kadang di kamar disimpannya. Udahlah, pokoknya tiap hari ada aja ya cerita-cerita yang kadang bikin emosi gitu ya bun ya. Ya wajar lah ya, namanya ibu-ibu gitu ya, yang diuruskan bukan cuman anak ya. Apalagi aku ya bun ya, ngurus 3 anak sendirian gitu, suami merantau gitu, jadi ya udah tiap hari beginilah bun ya. Mungkin tetangga udah pada tahu ya, tiap pagi aku tuh paling rame. Karena emang kalau mau pagi tuh mau pagi-pagi mau berangkat sekolah anak aku tuh, ibu topinya mana, ibu kaos kakinya mana, ini di mana, itu di mana. Aduh ribet banget, padahal tiap hari udah dikasih tahu, ini loh ngambilnya di sini, ini di sini gitu, tapi tetap aja ada aja gitu ya, gregetan sendiri gitu kadang-kadang gitu. Ini tiap hari dikasih tahu kok nggak nempel-nempel gitu ya di otaknya tuh gitu. Gimana, apa kurang kenceng ngomongnya gitu, apa sengaja dia biar ibunya sibuk gitu atau gimana. Kadang aku capek sendiri gitu ya bun ya ngelihatnya gitu. Nah itu setrikaan bekas tadi malam juga belum sempet diberesin gitu ya.
saking udah ngantuknya gitu ya bun. Nyetrika malam-malam anak-anak tidur aku langsung nyetrika gitu, dan nggak selesai juga gitu akhirnya karena udah keburu ngantuk gitu ya. Nah bunda-bunda bisa lihat sendiri ya ini sampahnya, padahal nih ya kalau malam tuh aku udah bilangin ke anak-anak ayo beresin sebelum tidur gitu, sampahnya dipungutin, tapi tetap aja ini dari apa kolong-kolong lemari gitu nemu aja tuh ini teh, cangkang teh yang udah lama di wadahnya gitu ya, wadah yang tadi dicuci gitu, itu masih ada cangkangnya, padahal dituangin aja juga kan bisa ya, waktu beli, waktu nuangin gitu langsung dibuang, cuman didiemin aja. Nah ini beberes di area sini, area yang paling sering berantakan gitu ya. Nah ini nemu aja gitu ya, no, di belakang kursi ada mainan lah, tuh ada celana anak aku. Ribet banget ya bun ya, kalau pagi tuh beginilah ya kegiatan aku setiap hari ini bun, begini ya Allah. Kadang aku mikir kapan ini istirahatnya, ini nanti udah selesai kayak gini anak aku pulang sekolah udah duhur, nggak nyampe duhur, jam 10 jam 11 udah berantakan lagi. Nah itu ada jam tapi jamnya mati ya. Itu kayaknya mesinnya udah diganti, batu jamnya tuh tetap aja gitu ya, masih kayak gitu hidup sebentar terus mati lagi gitu, harus diganti. Bunda-bunda jangan salpok ya, di rumah aku banyak yang bergelantungan, ada jas hujan, terus itu ada mainan, ada helm segala macem. Rumah aku tuh nggak rapi ya bun gitu, cuman ya begini aja. Rumahnya doang gede apa melompong, tapi nggak ada apa-apanya ya, melompong isinya nggak, kosong aja. Nggak ada kursi tamu, nggak ada meja makan, nggak ada dipan tempat tidur. Rumah aku tuh udah kayak lapangan bola pun, kosong momplong. Tapi ya alhamdulillah masih ada tempat buat berteduh ya bun ya. Ini rumah bukan 100% milik aku ya bun ya, jadi hak aku di sini itu baru 20% gitu. Jadi ini ceritanya, cerita sedikit nggak apa-apa ya bun ya. Rumah ini tuh peninggalan almarhum orang tua aku gitu. Orang tua aku kan dua-duanya udah nggak ada. Nah harta yang ditinggalkan orang tua aku ya cuma rumah ini gitu. Anaknya 5 dibagi-bagi gitu, jadi dibagi rata gitu ya, 20% gitulah ya. Dan rencananya aku mau ngeganti ke kakak-kakakku gitu, jadi ini bisa dibilang rumah aku tapi belum 100% gitu ya. Masih aku belum lunas gitu ya ngebayar ke kakak-kakakku, makanya berusaha buat hidup hemat, ngirit gitu ya biar cepet-cepet lunas, nanti biar kalau udah lunas diganti gitu ya namanya, dari nama bapak jadi nama aku gitu kan. Senang ya bun ya. Gimana coba ya rasanya sertifikat rumah itu atas nama kita sendiri gitu. Karena dulu aku kan tinggal sama awal nikah sama orang tua, terus tinggal sama mertua. Nah karena orang tua aku sakit, jadi aku balik lagi ke rumah aku ke sini ngurus orang tua aku sampai orang tua aku nggak ada gitu. Nah waktu itu anak aku udah sekolah, jadi nanggung mau pindah gitu ya bun ya, mau balik lagi ke rumah mertua, ngerasa kayak udah nyaman di sini gitu ya, nggak sama orang tua lagi gitu. Jadi ya udah sampai sekarang di sini, padahal KTP aku tuh udah KTP Jawa Tengah ya bun. Gitu. Dan ini tuh masuknya Jawa Barat rumah aku, jadi tinggalnya di Jawa Barat tapi KTP-nya Jawa Tengah, nggak apa-apa lah ya. Yang penting masih warga negara Indonesia gitu. Pengen banget sih aku ya rasanya gitu ya, kayak kapan gitu ya rumah ini tuh benar-benar 100% jadi milik aku gitu. Dulu tuh rencananya udah ya, kalau udah pindah ke sama mertua gitu ya, tinggal di kampungnya suami, udah nih mau tinggal di sana gitu ya selamanya, pasrah gitu ya, udah menjadi warga Jawa Tengah gitu. Tapi takdir berkata lain, aku harus ngurus orang tua aku sampai orang tua aku nggak ada. Dan ya alhamdulillah ada peninggalan orang tua gitu ya bun, meskipun ya peninggalannya ya cuman ini dan anaknya banyak gitu ya orang tua aku, jadi harus dibagi-bagi. Dan sistem pembagiannya tuh bukan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian ya. Kalau menurut hukum Islam kan harusnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, tapi kita sepakat sekeluarga buat diratain aja, disamain aja gitu ya.
Dan ya alhamdulillah hak aku juga sama jadinya sama kakakku gitu, karena aku yang ngurus, ya udah disamain aja gitu biar nggak ada sirik-sirikan gitu kan. Banyak ya bun ya yang sama saudara itu sirik-sirikan gara-gara harta warisan gitu. Aku sama kakak aku bilang, apa yang mau direbutin peninggalan orang tua aku, ya cuman rumah ini aja gitu, karena orang tua aku tuh orang nggak punya gitu ya bun, orang ya hidup sederhana biasa apa adanya gitu ya, nggak punya harta apapun gitu selain rumah ini gitu. Jadi ya udah, ya dibagi rata aja. Alhamdulillah, bersyukur gitu ya, orang tua di akhir hayatnya masih meninggalkan sedikit hartanya untuk anak-anaknya. Udah mau selesai aja nih bun ya videonya. Terima kasih ya bun, sekian dulu cerita aku pagi ini. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, aku mau sarapan dulu ya bun.